Saya ulangi lagi. Allah itu sebagai wasilah dan Allah itu juga sebagai tempat berwasilah. Siapa yang ingin kenal dirinya? Melalui aku, kata Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah, aku kenal Tuhan. Itu karena Allah, karena Tuhan. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya, kalau bukan Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hamba yang dia pilih, maka ketika itulah sebenarnya manusia itu benar-benar paham dan mengerti siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Tapi kalau bukan Allah yang membukakannya, maka tidak akan pernah kita sampai kepada dirinya. Disitulah rahasianya Allah itu sebagai wali mursyid, Bapak Ibu. Yang wali mursyid yang sebenar-benarnya itu Allah. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Dia memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang dia tunjuki. Dan dia juga akan menutup hidayah dan petunjuk kepada orang yang dia pilih. Nah, kalau Allah sebagai pembuka hidayah, Allah sebagai pembuka petunjuk, dan Allah pula sebagai penutup hidayah petunjuk, maka kenalilah dia itu. Datang kepadanya kalau kita temui. Ini Allah katakan, fastahduni ahdikum. Kalau kamu sudah sadar dan tahu kamu bahwa aku ini adalah pemberi hidayah dan petunjuk, aku pula yang akan menutupkan hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Maka minta hidayah kepada aku, minta petunjuk kepada aku. Pasti aku akan memberi hidayah dan petunjuk kepada dirimu, kata Allah. Allah yang bilang kayak gitu, Bapak Ibu. Hadis qudsi itu. Yang sulitnya manusia ini tak ada keinginannya untuk menemui Tuhan. Tak ada kehendak dirinya untuk menjumpai Tuhan. Inilah yang dikatakan orang yang hakikat sombong itu yang sebenar-benarnya. Jadi yang dikatakan sombong, yang sebenar-benar sombong itu orang yang tak nondak pingin menemui Tuhannya. Tak ada keinginannya untuk berjumpa dengan Allah. Nikmatnya dipakai. Tapi yang pemberi nikmat tak pernah kita kenali. Matanya, pendengaran, ucapan, itulah nikmat Allah itu. Itulah karunia Allah itu. Itulah anugerah Allah itu. Tapi kita tak mau menemuinya. Tak mau kita mengenalinya. Itu yang sombong itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhannya. Padahal Tuhan yang menciptakan akan dirinya. Namun dia tidak mau kenal dengan Tuhan. Itu sombong yang sebenarnya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ini Allah. Lalu bagaimana Allah ini bisa mengenal dirinya? Supaya dirinya bisa dikenal, maka dia pun mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya. Menampakkan dirinya. Mewujudkan dirinya. Ketika dia ingin melihat dirinya, menampakkan dirinya, maka tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Itu dia. Dia sebut namanya Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad itu berasal daripada tajali Nur Allah. Nur Muhammad itu berasal daripada diri Allah. Itu yang terdiri daripada 4 anasir itu. Wujud, ilmu, nur, dan suhud tuh. Wujud, ilmu, nur, dan suhud. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Allah yang benar-benar ditajalikan daripada dirinya yang hak itu. Yang ditajalikan daripada zatul hak yang sebenar-benarnya. Itu yang Nur Muhammad.
Disitulah Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Nah, nih. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu untuk melihat diriku. Ya, aku ciptakan dirimu untuk menyatakan aku. Disitulah rahasianya. Ya, nyatanya Allah itu karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Ya, nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Rupanya untuk mengenal Allah, untuk memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, pandang dan lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah tempat memandang wujud nyatanya kezahiran diri Allah itu. Disitulah rahasianya bahwa Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya Allah yang ditajalikannya. Itu yang disebut namanya wujud ilmu nur dan syuhud. Wujud itulah yang dimaksud namanya dengan zat. Ilmu itu yang disebut namanya sifat. Nur itu asma. Dan syuhud itu yang disebut namanya af'al. Itu dia. Apa makna hakikatnya itu? Bahwa Nur Muhammad itu tempat memandang zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Disitulah dikatakan, khalaqtuka li ajli, aku jadikan dirimu untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk menyatakan akan zat, sifat, asma, dan af'al aku itu. Maka Nur Muhammad inilah yang disebut namanya awal kejadian. Nah, itu. Jadi Nur Muhammad disebut namanya awal kejadian. Atau mula-mula penciptaan. Itu yang Nur Muhammad itu. Ya. Yang mula-mula penciptaan itu Nur Muhammad. Nah, disitulah Nur Muhammad menjelaskan, ana abul arwah wa ana abul jasad. Akulah bapak sekalian ruh dan aku pula bapak sekalian tubuh itu. Ya, akulah bapak sekalian ruhnya alam semesta. Itu maksudnya. Aku pula lah bapaknya tubuhnya alam semesta. Maknanya, alam semesta ini, langit dan bumi, segala sesuatu itu berasal daripada Nur Muhammad itu. Itu maksudnya, ana minallah wal alam minni. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zatnya Allah. Sedangkan alam dan dirimu berasal daripada aku. Jadi kalau ingin sempurna, makrifat kita kepada Allah itu kenali Nur Muhammad ini jalannya Bapak Ibu. Itu Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu ya, itu maksudnya adalah terang. Itu maksudnya tuh. Nur Muhammad itu maksudnya jelas. Nur Muhammad itu maksudnya nyata. Nur Muhammad itu maksudnya wujud. Apa artinya tuh? Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, ya, pada sekalian alam ini, dalam bentuk rupa yang berbeda, itu tiada lain adalah Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Saya ulang lagi, ya. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, pada sekalian alam, pada langit dan bumi, pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Makanya Bapak Ibu tak perlu payah-payah mencari Nur Muhammad. Tuh. Kenapa tak payah lagi mencari Nur Muhammad, Mbak Wu?
Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad? Siapa namanya nih? Anis. Halo Anis. Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad lagi? Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad? Siapa namanya nih? Sapni. Hah? Sapti. Kenapa tak payah? Ah iya, kenapa tak payah mencari Nur Muhammad Bapak Ibu? Karena Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta. Yang payah tuh Pak mencari Nur Laili yang payah. Bukan mencari Nur Muhammad, mencari Nur Laili payah tuh. Temui ayahnya lu, temui ibunya. Baru dia menjadi Nur Hayati dia. Kalau Nur Muhammad tuh mudah mencari itu. Ya? Segala yang wujud itu Nur Muhammad tuh. Apapun lah wujudnya. Segala yang nyata itu Nur Muhammad tuh bagaimanapun nyatanya. Segala yang jelas bagaimanapun jelasnya. Itu Nur Muhammad tuh. Segala yang terang itu Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu diciptakan Allah, dijadikan Allah untuk memandang dan melihat akan rupa dirinya. Maka siapa yang ingin kenal aku, kata Allah, kenalilah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud nyatanya kezuhiran diriku. Kenapa? Karena aku cuma yang ada, itu Tuhan. Segala yang awal aku, tuh segala yang akhir itu aku, tuh segala yang zahir dan yang batin itu aku. Kan aku yang ahad, aku itu yang dikatakan min nafsi wahidah. Aku itulah diri yang tunggal. Aku ini yang dikatakan wahdatul wujud. Wujud yang satu. Aku ini yang dikatakan namanya Hu. Wah. Zatul haq, zatul bihal, wujud muhid, wujud mutlak. Aku itu Tuhan. Ini kan bahasa kias nih. Untuk menghantarkan pemahaman kita, hanya dia semata-mata yang ada. Itu aja maksudnya tuh. Makanya Bapak Ibu jangan bingung memahami bahasa-bahasa ini, kan merodip kalimat nih. Sinonimnya aja tuh. Kadang ada juga noh, sebelum Tuhan bernama Allah sia namanya lah jale Tuhan kan ada nama sabi cuma itu. Hah? Pernah enggak Bapak Ibu dengar orang mencoba-coba kaji itu? Sebelum Tuhan bernama Allah sia namanya. Sudah jelas Tuhan itu enggak ada namanya. Sebut juga sebelum Tuhan bernama Allah sia namanya. Maksudnya ke sini, sebenarnya ini bukan namanya. Ini menjelaskan dan menceritakan kata-kata hu, wujud muhid, wujud mutlak, wujud hakiki itu min nafsi wahidah, wahdatul wujud itu menjelaskan hanya aku cuma yang ada. Itu maksudnya. Karena aku cuma yang ada, maka disebutlah hu, dia. Dia itu kan masih jauh tuh Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran disebut gini. Nah nih. Lihat, memahami la ilaha illahua. La ilaha illah anta. La ilaha illah ana. Bagaimana memahaminya Bapak Ibu? Kan dia cuma yang ahad tuh. Yang esa tunggal. Dia yang katakan min nafsi wahidah. Dia yang mengatakan wahdatul wujud. Dia yang ahad tuh. La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud melainkan di jauh tuh pahamnya tuh jauh tuh. Dia yang mana? Jauh tuh Bapak Ibu.